setiap kesempatan harus kita ambil, dan yang mungkin perlu digarisbawahi juga buat teman-teman harus berani karena kalau misalkan kita tidak berani itu kita tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Membuat Sanggar Gerabah Lestari. Namanya Sanggar Gerabah Lestari itu artinya saya itu melestarikan budaya-budaya dulu gitu untuk biar tidak hilang seperti itu. Saya persembahkan ya terutama almarhum kedua orang tua saya. Ya saya gimana ya Pak ya, walaupun sudah tidak ada mereka, tapi saya yakin mereka itu bisa melihat walaupun tidak raganya tidak di sini menemani saya, ikhlas, saya tetap tegar walaupun ya saya itu gimana ya, walaupun banyak cobaan, banyak masalah, ya saya selalu memendam sendiri, enggak saya gimana ya, saya memperlihatkan kesedihan saya tidak, saya selalu tegar, saya ikhlas karena takdir Allah itu pasti baik Pak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa dengan saya sebagai host Muhammad Nasruddin, dan teman-teman ini ada Mas Dimas, ada Mbak Afifah ya, di podcast UIN Gus Dur ya, dengan tema kali ini kita mengusung tema alumni bergerak dan berdampak. Nah, ini kita tadi menghadirkan ya, kita sudah menyebutkan ada Mbak Afifah, nama lengkapnya enggak hafal saya. Afifatul Maula Zahra SPD, dan kemudian ada Mas Dimas Adi Pangestu. Kita manggilnya Mbak Afifah dan Mas Dimas ya, biar gampang ya. Nah, kita sebelumnya mau kenalan dulu aja ya. Jadi saya kenalkan dulu ini. Jadi beliau berdua ini lulusan terbaik non akademis. Jadi kalau Mbak Afifah ini dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ya lebih tepatnya PGMI ya, dari PGMI. Terus kemudian kalau Mas Dimas ini akuntansi syariah, makanya jurusannya akun ya. Iya, akun. Nah, kemudian Mbak Afifah ini coba kenalan biar kita dengar suaranya. Perkenalkan, nama saya Afifatul Maula Zahra, biasa dipanggil Afifatul, biasa dipanggil Afifah. Terus saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ya, kemudian Mas Dimas. Baik, kalau saya perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pangestu. Kalau sama teman-teman itu biasa akrab disapa Dimas, Pak. Ya, prodinya dari akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Rumahnya mana Mas Dimas? Rumah saya Pekalongan Kota, pesisir Pak, sana. Pesisir. Iya, pesisir. Monopringgo ya. Ini gimana rasanya kemarin baru diwisuda? Tanggal berapa kemarin? 9. Tanggal 9 Mei ya, tanggal 9 Mei, angkatan ke-54 ya. Iya. Gimana rasanya Mbak Afifah? Rasanya itu senang sekali Pak. Kayak ya ternyata saya sudah S1, terus sudah menyelesaikan studi saya dengan akhir, dengan tepat waktu, alhamdulillah seperti itu. Kemarin IPK-nya berapa? 388. 388, dan alhamdulillah dapat gelar lulusan terbaik non akademik. Alhamdulillah. Yang tidak disangka-sangka itu Pak. Nggak disangka-sangka. Jadi dulu nggak pernah terpikirkan menjadi ya terbaik ya dari akademik maupun non akademik. Ya tidak ada. Tapi punya mimpi nggak sih kayak Mas Dimas ini? Kalau mimpi pastinya punya dong Pak. Iya. Mimpi untuk? Kalau dulu, karena dulu tuh sebenarnya lumayan perjuangan juga Pak ketika mau kuliah gitu ya. Waktu orang tua, ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Waktu orang tua waktu itu malah mengarahkan untuk saya bekerja aja untuk membantu perekonomian keluarga gitu. Iya, nggak usah kuliah. Tapi akhirnya saya meyakinkan orang tua dengan
Waktu itu saya bilangnya ya insya Allah nanti bakal ada rezeki. Terus nanti saya juga punya impian. Waktu itu sebenarnya pingin jadi lulusan terbaik akademik malah Pak. Iya. Dari awal targetnya. Iya, dari awal targetnya pingin jadi lulusan terbaik akademik. Iya. Kan tapi ternyata rezekinya di lulusan terbaik non akademik. IPK-nya berapa? 3,88. Termasuk tinggi juga ya. Ada berapa tadi? 388. Sama ya berarti ya? Iya. Ternyata Jangan-jangan jodoh. Kalau Mas Dimas kan beasiswa ya, beasiswa BI ya? Iya, betul. Ketua Umum Genbi toh? Iya Pak, tahun 1 ini. tahun ya? Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Punya cita-cita ingin kerja di bank. Ini kabarnya besok wawancara di mana? Mandiri atau? Iya, besok ada panggilan dari Mandiri. Ya, mudah-mudahan Ya, sukses ya. rezekinya ya Pak ya. Tapi kalau di Genbi itu memang ini ya, rata-rata yang alumni Genbi ini memang diarahkan untuk di bank atau seperti apa? Sebenarnya enggak sih Pak, cuman kalau misalkan saya lihat dari track record cutting gitu ya, kakak kelas itu emang kebanyakan setelah dari Genbi mungkin karena mengenal dunia perbankan jadinya terjun di dunia perbankan Itu gitu. lintas ini ya, Iya, lintas jurusan lintas ya, lintas prodi ya. Banyak soalnya alumni sini yang dia dari Genbi terus kemudian dia kerja di bank. Jadi tidak harus yang alumni perbankan. Jadi memang kita ini kan sekarang dunia kerja ini kan aneh ya. Iya. Jadi kan apa sekarang kegiatannya Mbak? Itu Pak gerabah. Gerabah. Iya. Melanjutkan kegiatan Gerabah. warisan. Iya, warisan budaya. Nenek-nenek dulu. Warisan juga keluarga. Iya. Oh, jadi Mbak Afifah ini sekarang kegiatannya di ini ya, gerabah ya. Coba Iya. jelaskan gerabahnya. Gerabah itu saya mendirikan di rumah Pak. Saya kan mempunyai sebuah apa ya latar atau sebuah halaman lah gitu. Iya. Saya buat kanopi untuk buat gerabah itu edukasi gerabah. Oh, edukasi gerabah. Iya, Oke. seperti itu. Iya. Pesertanya anak-anak sekolah. Iya, anak-anak sekolah ada di TK, SD, MI, SMP, MTS. Oh, SMP juga? Iya, bahkan dari SMA juga ada. Sudah berapa lama? Berjalan sudah 1,5 tahun Pak. 1 tahun setengah. Dari 2025 akhir. Jadi itu gerabah itu kan warisan keluarga ya? Ya, nenek apa? Nenek dulu. Oh, nenek saya itu dulu pengrajin gerabah asal desa sana. Terus kemudian kalau dulu kan nggak ada edukasinya ya, artinya cuma hanya pembuat Pembuat gerabah saja, dijual. terus dijual, terus oleh jenengan dimodifikasi diedukasi. semacam kayak tempat wisata edukasi gitu ya. Jadi yang datang anak-anak TK, anak-anak SMP, SMA, juga. MI. Sudah berapa sekolah ini yang pernah ke situ? Udah banyak Pak, kurang lebih 100. Seratusan ya. Udah 100-an. Itu gimana Mbak? Kok bisa jenengan punya kepikiran untuk ini membuat wisata edukasi, maksudnya dari gerabah terus kemudian dibuat di wadah edukasi itu gimana? Ya, dulu itu saya itu pernah bicara tentang gerabah sama pengrajin-pengrajinnya. Terus mereka itu bilang sekarang itu kok sudah banyak yang tidak bisa tentang pembuatan gerabah seperti itu. Terus sekarang kok nggak kayak dulu. Dulu itu nenekmu itu pada membeli di nenekmu gerabah-gerabah, terus pembuatannya itu macam-macam gitu. Ada yang kelentingan-kelentingan kayak kalau di desa saya itu gerabah itu sebutannya itu kelentingan. Kelentingan. Pak. Iya, kelentingan. Saya baru tahu ya. Iya, gerabah tanah liat gitu. Nah, itu saya itu pengrajin itu pada bilang seperti itu. Sekarang kok enggak ini jualnya itu kok susah seperti itu Pak. Terus saya berpikiran beredukasi membuat sanggar gerabah lestari. Namanya Iya, sanggar gerabah lestari. Itu artinya saya itu melestarikan budaya-budaya dulu gitu untuk biar tidak hilang seperti itu. Nah sekarang kan saya mengundang pengrajin-pengrajin seperti itu. Kalau ada kunjungan itu pengrajin-pengrajinnya ada datang. Jadi memberdayakan pengrajin-pengrajin lokal di situ. Terus tenaga edukasinya dari mana? Dari kalau yang pengrajin itu, yang pengrajin gerabahnya berarti dia yang ini menjelaskan atau ketika berarti ada datang? Ketika ada yang datang itu dari kami dulu yang menjelaskan.
inilah anak-anak gerabah, ada yang tahu nggak gerabah itu apa? Nah anak-anak itu udah ada pikiran Pak, ada oh gerabah itu celengan, vas bunga Tahu seperti ya? itu. Iya tahu. Terus dibuat dari tanah liat. Loh kok kalian tahu lah tanah liat dari mana? Kan kalian anak-anak kan belum tahu tanah liat itu sama dengan tanah-tanah yang biasa enggak? Biasanya kan kayak gitu tanyanya itu. Beda kalau tanah liat itu kita ambil dari sawah. Oh dari sawah. Iya kita itu beda dengan tanah liat itu beda sama tanah yang biasa gitu. Terus proses tanah liat itu bagaimana pengambilannya, cara pengambilannya, terus cara menghaluskan tanah liat agar bisa dibuat gerabah, dibentuk-bentuk. Karena itu kan walaupun tanah ambil dari sawah itu harus diolah dulu agar halus gitu, tidak ada batu-batu yang kecil-kecil. Jadi kan kalau dibuat gerabah itu hasilnya sempurna seperti itu Pak. Terus setelah itu nanti anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok. Ayo anak-anak kita bagi 2 kelompok. Ada yang membuat gerabah, ada yang mewarnai. Tapi satu anak itu tetap mendapatkannya 2 gitu Pak. Nah nanti yang membuat itu bisa dengan pengrajinnya gitu. Gini caranya anak-anak gitu. Nanti anak-anaknya itu yang memutarkan alat gerabahnya itu sendiri sama dibantu pengrajinnya. Nih, nanti tanganmu ke sini gitu. Nanti kan alatnya putar sendiri gitu. Dan itu gerabah yang dibuat dibawa pulang sama anak-anak itu. Oke. Artinya ini ya edukasinya ini edukasi mengenalkan apa ya, semacam budaya ya. Gerabah ini kan juga bagian daripada budaya lokal terutama Jawa kan ya. Gerabah. Oke, Mas Dimas sendiri apa Mas kegiatannya Mas, kesibukannya Mas? Kalau ini kan iya. Kalau saya untuk saat ini Pak ya. Iya. Kalau saat ini kebetulan masih menunggu keajaiban sebenarnya. Masya Allah. Gitu ya, masih cari-cari sesuatu lah Pak ya, pekerjaan gitu. Kalau kemarin apa selain kuliah apa kegiatannya? Selain kuliah, organisasi. Kalau keseharian waktu masih jadi mahasiswa gitu ya sebelum lulus, kebanyakan memang saya berkecimpung di organisasi Pak. Karena alhamdulillah juga diamani menjadi ketua, itu kan sebuah kesempatan ya, amanah juga. Jadi lumayan berat buat mengurusnya. Terus ya kebanyakan di organisasi paling freelance aja sih Pak. Jadi house life. Iya, jadi house life. Pinter jualan berarti ya? Public speakingnya. Kalau apa namanya good looking kan banyak yang beli. Amin ya Allah, amin. Jadi besok ini masih menunggu ini ya, apa wawancara yang mandiri itu ya. Tapi termasuk luar biasa kemarin daftarnya berarti setelah wisuda apa sebelum di mandiri itu? Kalau daftarnya itu sebelum wisuda pas. Sebelum wisuda pas. Bahkan H-1 wisuda itu saya wawancara dulu itu Pak. Oh berarti sudah wawancara, besok tinggal psikotesnya. Besok tinggal psikotes. Mudah-mudahan sukses. Amin. Jadi kalau Mbak Afifah saya baca di CV-nya juga ngajar TPQ juga ya? Masih sampai sekarang ngajar TPQ? Iya sampai sekarang. Hari ini izin nih Pak. Oh gitu. Iya khusus ini momen gitu Pak. TPQ di desa situ? Iya. Jadi setiap hari? Setiap hari Pak. Oke. Berarti ini kegiatan kemarin ketika kuliah kan ngajar TPQ, terus kemudian mengembangkan edukasi gerabah itu, kemudian juga organisasi juga. Iya. Apa organisasi di desa apa di kampus? Di desa ada, di desa kampus ada, di kampus juga ada. Iya. Oh. Terus kemudian kuliah juga. Ini gimana cara membagi waktunya Mbak Afifah? Cara membagi waktunya itu kalau pagi sampai siang itu saya kuliah. Terus sorenya saya mengajar. Dan saya alhamdulillah itu semasa kuliahnya itu mendapatkan jadwal itu nggak ada yang sampai sore gitu. Itu milih bebas kan sendiri ya? Pernah itu ada di semester berapa ya, 2 atau 3 yang sampai sore. Nah itu saya minta libur di hari yang saya kuliah sampai sore itu nggih. Tapi alhamdulillah dari kepala sekolah TPQ-nya nggak apa-apa. Terus setelah itu kan saya semester-semesternya udah kesini kan udah itu ya lumayan mata kuliahnya udah sedikit
sedikit gitu ya Pak ya. Nah itu nggak sampai sorenya untuk mengajar. Nah nanti malamnya itu buat organisasi atau enggak saya privat les gitu. Kalau gerabahnya itu privat les juga. Iya. Banyak sekali ya Pak. Super sibuk ya. Agendanya Ya, itu ngatur gitu loh. Maksudnya kayak kuliah ini kan banyak tugas, terus di masyarakat kan juga saya kira banyak kerjaan ya. Artinya kalau apalagi organisasi kan, apalagi kalau pas momen-momen kegiatan. Kalau saya itu kalau misalnya ada tugas kelompok atau jurnal atau gitu, saya ketika pulang malamnya itu nggak ada organisasi atau nggak ada les atau gimana, saya mengerjakan itu walaupun deadline-nya masih jauh gitu. Jadi ketika nanti batas waktunya udah hampir mendekati, saya udah slow gitu, udah nggak ada tanggungan gitu Pak. Jadi bisa buat organisasi ataupun ngajar ataupun bagaimana gitu. Dulu ngambil PGMI kenapa Mbak? Oh. Pengen jadi guru MI atau gimana? Atau karena kecelakaan? Ya Pak, saya itu tidak ada cita-cita mau mengambil PGMI Pak. Oh begitu. Iya. Tapi nggak nyesel toh? Enggak nyesel, alhamdulillah. Karena itu kan berkat gimana ya? Sebelum orang tua saya wafat itu, ya sudah tidak ada. Ibu. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Okay. Saya itu selalu gimana ya, mendengarkan kalau orang tua bicara gitu. Soalnya saya itu dari dulu mau SMP pertamanya Pak itu. SMP itu saya mau di negeri, tapi bapak saya itu tidak boleh. Karena nanti saja kalau SMA negerinya. MI harus MI dulu, yang swasta dulu, SMP harus swasta dulu. MTS. Terus di SMP Islam di MI SMP Wonogiri nggih. Nah itu mungkin dari bicaranya orang tua itu terkabul gitu ya Pak ya. Teman-teman saya itu di negeri itu keterima semua, tapi saya tidak Pak. SMP-nya itu oke, dah nggak apa-apa, saya ikhlas. Terus bapak saya itu pernah bilang nanti aja kalau SMA di negeri gitu. Nah baru saya keterima di SMA Negeri 1 Kedung gitu. Terus di SMA itu saya tidak mempunyai cita-cita kuliah di UIN Pak sebenarnya. Terus apalagi di prodi PGMI gitu. Terus kata almarhum bapak saya itu bilang nanti kuliahnya di UIN Gus Dur aja pokoknya, iya. Nanti ambilnya PGMI gitu. Nah, iya terus biar nanti jadi guru kayak almarhum ibu saya seperti itu. Teruskan profesi ibumu gitu. Sampai malamnya mau meninggal itu bilang seperti itu di depannya orang-orang banyak. Udah wasiat ya? Iya. Tapi Anda belum masuk ke sini? Belum masuk ke UIN waktu itu? Belum, itu mau ujian berarti Pak, iya. di kelas 3 SMA gitu. Terus saya ya sudahlah, saya ikhlas. Amanah bapak saya ikuti. Saya kuliah di UIN, di PGMI. Bahkan saya itu ya Pak ya, kan jujur nih jadinya sedih itu Pak. Mau lulus itu, mau sidang munakosa itu saya nangis Pak, benar-benar nangis. Ternyata saya sudah sejauh ini. Pelakon juga maksudnya apa yang dibayangkan dulu itu ini ya. Kok emang aku bisa sih di PGMI? Kan saya basicnya itu nggak mengajar gitu loh Pak. Saya nggak ada dari dulu seperti itu. Nah, ketika saya masuk di PGMI, saya mulai mengajar TPQ, terus les-les gitu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu itu saya menyukai kayak dunia mengajar, dunia pendidikan, terus dunia dengan anak seperti itu. Nah, akhirnya lah itu saya mau sidang munakosa itu, ya Allah, ternyata sudah sampai di titik ini yang dulunya tidak ada bayangan di kehidupan saya, terus kok sampai di titik ini, terus kok saya juga mendapatkan wisudawan terbaik non akademik. Ya Allah, saya menangis lagi, ya Allah, saya wisuda aja, bapak saya alhamdulillah, orang tua saya prodinya nggak melihat, terus kok saya mendapatkan wisudawan non akademik, kok nggak lihat lagi. Saya itu benar-benar menangis gitu pas pengumuman wisudawan itu, saya benar-benar menangis gitu.
Seperti Ya, itu. artinya arahan orang tua ini kalau kita ikut itu terkadang baru terasa kalau sudah kita melewati itu Jalani. kok ternyata benar gitu ya. Iya. Artinya kita juga senang menjalani itu, dan jenengan saya yakin juga ketika berproses kuliah di PKMI juga banyak ilmu yang didapatkan, pengalaman, dan kemudian apalagi ada inovasi ini ya yang dulu keluarganya ini usaha gerabah, terus Iya, kemudian di situ dikombinasikan dengan edukasi. Edukasi. Ini kan PGMI banget ini kan. Iya. Apalagi yang datang banyak Anak-anak SD, SDM, anak-anak iya SD. kebanyakan. Apalagi jadi guru TPG. TPG ini kan guru yang amal jariahnya paling banyak, Mas. Iya. Karena sampai Amin, ya sampai besar ilmunya dipakai terus. Nah ini Mas Dimas ini Mas, jangan selain di Genbi apa kegiatannya? Dulu ceritanya gimana? Kenapa bisa dapat ini kan buat teman-teman yang mahasiswa barangkali pengen dapat beasiswa di BI juga ini. Gitu ya. Di semester berapa dapatnya itu? Oke, kalau beasiswa BI itu kan baru dibuka untuk semester 4 sama semester 6, Pak. Ya, jadi satu periodenya itu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau ikut Genbi, kemarin baru aja ini, Pak. Ada. Masih proses. Masih bisa daftar. Enggak, kemarin sudah sudah tahap ditutup. wawancara akhir, tinggal pengumuman aja. Jadi buat teman-teman semester 4 bisa dipersiapkan, sama yang semester 6 masih punya Berarti kesempatan dia juga. itu beasiswanya cuma 1 tahun. Beasiswanya 1 tahun, tapi bisa 2 kali. Oh, bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Tapi ngajuin lagi, seleksi lagi. Iya, seleksi lagi. Oh, berarti yang semester 4 sama kalau semester 4 ngajuin dia nggak lolos, berarti semester 6 bisa ngajuin. Iya, masih ada kesempatan lagi. Oke, 2 kali. Jenengan berapa kali berarti dapatnya? Alhamdulillah 2 kali, Pak. Oh ya, pantas jadi ketua umum ya. Iya. Ya Allah. Ya, setelah ada perjuangan juga, sebelumnya juga pernah mencoba beasiswa yang lain gitu kan, ternyata belum rezekinya di beasiswa BI. Tapi kan di BI juga jaringannya luar biasa ya. Iya, alhamdulillah senang banget Pak di sana, Pak. Apalagi nih di Mandiri yang mudah-mudahan saya doain ya. Iya. Mahasiswa akuntansi masuk Mandiri kan agak-agak pantas lah. Masih. Amin. Tapi kan banyak Amin. juga yang mahasiswa di Tarbiyah yang masuk di karena Genbi itu, tapi karena masuk di BI ya, Iya, dapat iya, beasiswa. betul. Meskipun prodinya nggak cocok ya masuk juga gitu karena sudah ada jejaring di situ. Ketua sebelum saya Pak masuk perbankan semua. Siapa? Dari prodi matematika. Oh, dari matematika. Iya, yang ada Mas Ihsan Sampai sekarang di- masih di perbankan ya? Iya, masih di perbankan. Oke. Dua-duanya berarti Dua-duanya. 2 tahun di atas saya itu. Ya artinya itu kan sudah diatur ya, jenengan daftar beasiswa yang lain nggak keterima, terus kemudian Iya. ternyata malah keterimanya Jalannya itu. Ya memang jalannya seperti itu sudah Iya, iya, ditatain aja. Alhamdulillah. Berarti sudah siap di dunia perbankan. Insya Allah siap, karena ya itu semenjak join di Genbi ini tiba-tiba punya ketertarikan dulu di perbankan. Mumpung masih muda juga kan, Pak. Mencoba dulu. Iya, betul. Nanti belum tahu karir kedepannya nanti gimana. Iya. Tinggal mengikuti jalannya. Kalau Yang dikasih. selama ini Mas, selama berproses kuliah di UIN, kalau kita flashback ke belakang, apa yang paling berkesan selama Anda kuliah ini yang mungkin nggak pernah dilupakan? Yang pertama mungkin mimpi menjadi seorang mahasiswa ini sudah termasuk anugerah nikmat yang alhamdulillah bisa saya dapatkan, dan alhamdulillah juga ketika bisa menyenangkan, setidaknya sedikit menyenangkan orang tua gitu ya, hatinya orang tua dengan bisa memperoleh beasiswa ini merupakan momen yang menurut saya sangat mengesankan sih, Pak. Selain itu juga ternyata di balik prosesnya itu banyak teman-teman yang percaya hingga akhirnya mendapat kesempatan yang banyak ketika di kuliah, menjadi ketua, pernah menjadi juga wakil ketua Dema, terus pernah juga menjadi Dema juga ya? Iya, alhamdulillah pernah juga mendapat kesempatan program magang yang konversi. Itu kan nggak semua bisa dapat gitu ya, Pak ya. Dulu magang di mana, Pak? Kalau dulu karena program dari Prodi ditempatkan di ini sih, Pak, pusat bisnisnya. Pusat UIN. bisnisnya sih, Iya, P2B ya. P2B. Terus juga yang nggak terlupakan lagi ini diamanahi atau diberi kesempatan untuk menjadi delegasi waktu KKN Nusantara di Jogja itu. Berapa lama?
45 hari. 45 hari. Di Jogja. Kalau bicara titik terendah pernah nggak Mas selama berproses itu? Pastinya ada sih Pak. Iya, karena pernah ketika itu mungkin ini ya kondisi ekonomi keluarga masih jatuh, masih ada masalah yang lumayan besar waktu itu, dan saya sebagai seorang anak laki-laki, anak pertama lagi di keluarga. Iya, jadi adiknya kayak berapa? Adik satu. Adik satu. Ya jadi kayak punya apa ya? Tanggungan gitu. Iya, kayak punya suatu hal yang harus apa ya? Istilahnya dilakukan sekarang apa, gitu. ya? Apa generasi stroberi atau apa? Istilahnya Sandwich sandwich strawberry. Generasi sandwich. Tapi nikmat ya Mas ya? Iya, Bisa alhamdulillah. melalui itu semuanya. Kalau Mbak Afifah apa Mbak pernah punya kesan apa selama berproses atau pernah mengalami titik terendah dalam prosesnya? Kalau titik terendah itu saya punya Pak itu. Saya waktu PPL itu saya sakit, harus dioperasi. Nah ya Allah Gusti, harus dioperasi. Iya Pak, saya masih PPL-nya itu jauh, teman-teman Di saya mana PPL-nya? di kota. Iya di Harus MSI. dilaju ya dari Iya. Wonopringgo ke Pekalongan Kota. Iya, kurang lebih 30 menit. Terus saya masih 2 minggu praktek di sana, saya sakit, harus dioperasi. Operasinya itu juga di perut, nggak bisa jalan. Iya, iya. Waktu PPL kan jadi banyak izinnya itu hampir 3 minggu. Jadi saya PPL itu merasakannya itu sebentar seperti itu Pak, nggak kayak teman-teman yang lain yang merasakannya berapa kalau PPL 45 atau 40 gitu ya Pak. Saya hanya sebentar di sana gitu, jadinya kayak tidak ada gimana ya, sama anak-anak sananya itu kurang gitu. Terus pengajarnya praktek dengan anak-anak itu saya sangat-sangat kurang gitu. Terus saya juga waktu penyusunan skripsi kan itu proses pemulihan gitu ya. Gimana lagi, Tapi nilai aman ya? alhamdulillah. Iya, walaupun saya PPL-nya hanya berapa hari berangkat, saya alhamdulillah dikasih nilai A gitu. Dulu beasiswa nggak sih Mbak Afifah? Saya tidak pernah tidak mendapatkan beasiswa, tapi alhamdulillah kemarin di semester 8 berarti kan saya tidak, berarti semester 8-nya itu masih bayar UKT itu Pak. Berarti saya menakosa itu di bulan puasa, berarti kan saya sudah ikut di semester 8 ya itu Pak. Nah, itu alhamdulillah saya mendapatkan KIP pengganti. Di terakhir itu. Iya, pertama dan terakhir itu. Tapi kan artinya selama kuliah kan nggak dapet kan? Kayak Mas Dimas kan dapat PI. Kan. Dulu memang nggak mengajukan berarti? Enggak. Oh memang nggak. Dulu jenengan ini kan berarti, mohon maaf ya, yatim piatu kan? Dari mulai awal masuk. Iya. Artinya Anda membiayai kuliah dari ini? Dari Jeripaya sendiri. Iya. Oh, dari apa ini ya, yang edukasi apa namanya? Edukasi gerabah itu ya. Iya. Ini kalah kita. Saya itu kayak gimana ya Pak? Kalau mau mendaftar ini itu nanti nggak nggak keterima gitu. Pikiran udah pesimis. Nah, ini akhir-akhir ini kan nggak tahu Pak. Karena yakin aja, mungkin saya bisa sendiri gitu. Iya gitu. Terus kok setelah akhir-akhir udah mau semester udah tua itu saya sudah mulai gitu, ini telat ini saya. Tapi akhirnya selesai juga kan. Iya, alhamdulillah gitu Pak. Tapi di rumah berarti tinggal sama siapa Mbak Afifah? Saya sama kakak saya yang kakak perempuan. Iya. Belum nikah? Sudah menikah. Iya. Terus. Tapi kakak terlibat juga nggak di wisata edukasi saya nyebutnya? Iya. Tidak Pak, karena kakak saya mengajar. Jadinya saya sendiri. Selain ini melibatkan atau memberdayakan pengrajin lokal, ini melibatkan ini juga nggak, teman-teman mahasiswa? Iya, saya melibatkan. Saya karena kalau saya sendirian itu nggak bisa Pak, kewalahan ya. Apalagi kan anak-anak TK banyak gitu ya. Harus dikontrol, fokus. Ada yang jahil gitu sama teman-temannya
saya udah kayak di lapangan, kayak ngajar di lapangan gitu Pak. Anak-anaknya itu tidak bisa anteng gitu. Jadi saya kewalahan kalau saya sendirian. Saya pasti mengajak teman saya terutama mahasiswa. Win Gus Dur itu kalau ada setiap kali kunjungan berarti 2 orang atau 3 orang gitu. Jadi 4 orang sama saya gitu. Oke. Kemudian ini Mbak, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan ini Mas Dimas, khususnya ke adik-adik mahasiswa dengan segala keterbatasan ya, betul. tapi kemudian bisa memperoleh predikat lulusan terbaik non akademik. Ini ada pesan-pesan apa dari Mas Dimas dulu mungkin? Saya pesan ya buat teman-teman mahasiswa yang mungkin ini masih proses gitu ya di perkuliahan. Ini sih teman-teman mahasiswa, sekecil apapun kesempatan yang ada itu jangan disia-siakan gitu Pak, karena emang saya menyadari betul setiap kesempatan harus kita ambil, dan yang mungkin perlu digarisbawahi juga buat teman-teman harus berani, karena kalau misalkan kita tidak berani itu kita tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Dan biasanya teman-teman yang sudah saya temui sehari-hari itu kebanyakan mereka malah takut untuk mencoba gitu kan. Nah makanya jangan takut buat mencoba, karena pasti akan ada jalan indah di ujung sana. Pantang menyerah di ujung sini. Pantang menyerah, terus mencoba dan harus berani. Itu sih Pak. Jangan sampai gagal sebelum mencoba ya. Iya betul. Lebih baik gagal setelah mencoba karena dapat pengalamannya. Betul. Kalau Mbak Afifah apa Mbak pesan-pesannya buat adik-adik atau teman-teman saya ataupun adik-adik mahasiswa, jangan ragu dalam membuat skripsi. Banyak teman-teman saya, terus adik-adik tingkat saya, Mbak saya ragu Mbak mau bikin skripsi, takut salah. Itu hal yang wajar ya Pak ya. Kalau membuat skripsi terus dicoret-coret itu hal yang wajar, tapi mereka itu pada takut Pak kalau kayak gitu, mau maju kayak gitu takut gitu. Karena gimana ya, kita itu harus terus belajar karena mungkin dari hari ini yang tidak tahu, dengan belajar, dengan mencari tahu gitu, akhirnya bisa untuk tahu gitu ya Pak ya. Jadi jangan patah semangat lah teman-teman semua, terus adik-adik tingkat jangan pada menyerah, harus selesaikan studi kalian, karena kita wisuda itu gimana ya, rasanya itu senang banget sudah menyelesaikan studinya sampai akhir gitu. Jadi semangat ya teman-teman dan adik-adik kelas semua, adik-adik tingkat gitu. Persembahannya untuk siapa Mbak Afifah? Apa kesempatan lulusan terbaik ini dipersembahkan untuk siapa? Saya persembahkan ya terutama almarhum kedua orang tua saya. Ya saya gimana ya Pak ya, walaupun sudah tidak ada mereka, tapi saya yakin mereka itu bisa melihat, walaupun tidak raganya tidak di sini menemani, tapi mereka itu melihat bahwa anak saya itu gimana ya, sudah mengikuti perkataan, terus sudah bisa lulus dan menjadi wisudawan terbaik non akademik. Pasti itu kedua orang tua saya itu tahu di sana gitu. Jadi saya walaupun sudah tidak ada orang tua, dengan cobaan saya yang sakit, terus yang menjalani kuliah seperti ini dengan ya bekerja, saya ikhlas, saya tetap tegar walaupun ya saya itu gimana ya, walaupun banyak cobaan, banyak masalah, ya saya selalu memendam sendiri, enggak saya gimana ya, saya memperlihatkan kesedihan saya tidak, saya selalu tegar, saya ikhlas karena takdir Allah itu pasti baik Pak. Betul. Kalau Mas Dimas ada persembahan untuk siapa ini? Predikat lulusan terbaiknya. Alhamdulillah tidak menyangka bisa mendapatkan predikat ini gitu ya awalnya Pak. Pasti kalau persembahan yang utama dari orang tua. Kemarin ketika saya memberitahu ke orang tua kalau saya mendapatkan ini lulusan terbaik non akademik sebelum wisuda itu.
Iya, sebelum wisuda orang tua sangat wah, Masya Allah, Senang Masya banget. Allah. happy luar biasa, sampai ditanya terus gimana kok bisa sampai dapet, sampai terharu gitu lah. Pasti buat orang tua. Dan kemarin juga ketika kita maju itu saya lihat dari kejauhan Orang ayah beliau, kedua orang tua sambil berdiri gitu ya, excited ya Allah, saya sambil kok jadi mereka merinding gitu Pak. anaknya begitu bangganya, mungkin Mungkin gitu ya. bisa apa ya, keduanya tidak ada yang lulusan sarjana tapi bisa anak mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana, itu Iya. luar biasa perjuangan orang tua. Tapi, Terima kasih. Tapi jangan lupa ya, kemarin kita ini kan dikasih pesan sama Prof Rektor bahwa wisuda ini kan bukan gold ticket tapi entry ticket. Artinya kita wisuda ini justru ada kehidupan baru, tanggung jawab baru ya, apalagi menyandang gelar lulusan terbaik non akademik ini kan Ya harus Allah. punya kiprah di masyarakat. Mungkin kalau gelar lulusan terbaik akademik ini kan hanya sekedar IPK mungkin ya, tinggi atau apa. Tapi kalau justru kalau saya melihat ini kan lulusan terbaik non akademik ini justru beban moralnya ini tambah berat ya, karena dia harus punya kiprah di masyarakat. Jadi seperti itu. Dan saya makasih banyak ya Mas Dimas dan Mbak Afifah yang sudah berkenan hadir di podcast ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa, adik tingkat dan semuanya ya. Itu saja teman-teman podcast kita pada sore hari ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menginspirasi, dan nanti kalau dibutuhkan lagi siap ya datang. Siap Pak, siap. Sebuah kehormatan malah ya. Iya. Masih banyak cerita-cerita yang harus dieksplorasi. Itu saja teman-teman, cukup sekian ya podcast pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.